sekitar dunia kemahasiswaan dulu. Dari sekian capaian yang Bapak sudah raih, pasti profit terakhirnya adalah tadi beasiswa. Nah, Bapak kan pernah dapat beasiswa Ford Foundation International, Johanna de Reader, dan juga Stephen Fuller Scholarship. Apakah ada tips dari Bapak supaya teman-teman ini termotivasi untuk dapat beasiswa? Tipsnya ya? Ya. Tips untuk dapat beasiswa itu ya kita punya kompetensi tertentu. Ya. Kompetensi tertentu yang kompetensi itu bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Ya. Asumsinya begini, orang ngasih beasiswa atau orang ngasih uang itu kan kalau uang itu akan digunakan untuk kepentingan pribadi kan pasti orang itu males, ya kan, nggak mau. Nah beasiswa itu begitu, beasiswa itu saya kasih uang, saya ingin dengan uang ini Anda bisa memberikan impact yang luas kepada masyarakat. Jadi beasiswa itu begitu. Jadi ya kalau kita mau dapat beasiswa ya kita ambil bidang-bidang yang memang kontribusi sosialnya tinggi, ilmu-ilmu yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat, begitu ya. Jarang sekali beasiswa itu misalnya diberikan untuk ilmu bisnis misalnya. Asumsinya beginilah, Anda mau bisnis ngapain saya kasih beasiswa? Pasti kan Anda punya uang banyak, kalau Anda mau cari untung di situ kan begitu. Justru beasiswa itu diberikan untuk orang yang memang akan memberikan dedikasi hidup dan ilmunya itu untuk kepentingan sosial. Makanya rata-rata ya bidang-bidang yang ada beasiswa itu ada bidang-bidang yang memang akan mengarah ke sana begitu, atau akademik biasanya, misalnya jadi dosen dan sebagainya. Saya beasiswa saya itu kalau Ford Foundation itu memang kriterianya adalah berasal dari kaum marginal atau aktivis yang memperjuangkan kaum marginal, begitu, yang masuk, yang diterima ya. Jadi dia soal nilai, soal bahasa itu nomor sekian, tapi yang kriteria pertama itu adalah dia aktivis sosial yang memperjuangkan kaum marginal atau dia berasal dari kaum marginal, misalnya dari kelompok penting atau aktivis perempuan yang membela hak perempuan atau suku-suku terasing gitu. Nah itu dari situ. Nah jadi kita harus mampu meyakinkan itu, dan dalam prosesnya juga kita, ya pertama track record, kita harus punya track record yang memang meyakinkan di bidang itu. Kedua, ketika diwawancara ya Anda harus meyakinkan bahwa nanti Anda akan mendedikasikan ilmu Anda itu untuk kepentingan orang banyak, begitu, bukan untuk kepentingan pribadi, begitu. Nah itu waktu S1 dari The Foundation, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, itu dulu dari Belanda sih, dari Belanda itu. Ya kalau S1 itu biasanya kita ini ya tidak mampu gitu lah. Oke, sekian dari informasi beasiswa yang lumayan bervariasi ya. Azza juga mungkin belum ngecek sih Pak, sampai saat ini masih ada nggak sih beasiswanya gitu. Cuman tadi hal-hal yang seperti harus fokus dengan bidang kita, terus juga jangan lupa ikhtiar ya, karena yang ngasih kemudahan ke kita, terus ngasih segala rezeki buat uang pendidikan juga Allah. Jadi jangan lupa ikhtiar dan tawakal, teman-teman. Betul, doa itu penting. Ya. Kenapa doa itu penting? Doa itu akan jadi secara logika itu doa itu akan doa itu kan memotivasi ya, memotivasi. Karena tubuh kita itu termotivasi, maka gerak dan langkah kita itu juga mengarah ke yang kita sebut dalam doa itu. Termasuk juga ada istilah mustaqim, semesta mendukung. Karena gerak dan langkah kita mengarah ke sana, kemudian respon di lingkungan terdekat kita juga akan mengarahkan kita ke sana, begitu. Jadi itu istilahnya semesta mendukung itu. Jadi penting. Dan doa itu kalau bisa jangan sendirian. Ajak orang lain, keluarga, teman dekat untuk ikut mendoakan sesuai yang kita doakan. Sama kan kalau kamu demo itu, kalau yang demo cuma satu orang kan sepertinya mungkin demonya sama, tapi demonya hanya 10 orang dengan 100 orang, itu daya kabulnya ya,
daya kabulnya mungkin 100 orang lebih diperhatikan gitu, kira-kira begitu. Oke, jadi kesimpulannya saat ini banyak sekali Pak sebutannya tuh mahasiswa udah malas buat bergerak, terus apatis, pasif. Tapi dari pandangan Anda sebagai maba ya pasti harus adaptasi dulu ya. Jadi anak B mungkin nyoba-nyoba dulu atau jadi anak lembaga dakwah fakultas. Dan saat ini ada kritik gitu Pak, yang tadi saya sebutkan mahasiswa itu pasif. Nah menurut Bapak sendiri memang apa sih bedanya antara mahasiswa pas zaman Bapak sama zaman saat ini? Kalau mungkin saya agak kurang setuju kalau menganggap mahasiswa sekarang itu pasif ya. Karena pasif dan aktif itu relatif. Dulu juga ada mahasiswa aktif, ada mahasiswa pasif. Sekarang pasti ada juga yang pasif dan aktif. Nah, konteksnya sudah berbeda, gitu kan? Dulu mungkin yang dimaksud dengan aktif itu masuk organisasi, ikut demo, ya, lalu masuk apa? Ya ketika diskusi itu pintar debat, gitu kan? Sekarang eranya lain. Sekarang barangkali kan eksis di medsos, ya protes sekarang kan tidak harus selalu demo, tapi bisa melalui channel-channel media sosial, bikin konten-konten yang kreatif, yang kemudian mengajak orang untuk berbuat sesuatu. Itu menurut saya juga bagian dari aktivitas atau aktivisme. Oke, berikutnya Azra juga pernah dapat masukan nih Pak, karena kan masa kuliah itu S1 4 tahun tuh kasihan kalau terbuang secara cuma-cuma. Nah menurut Bapak mahasiswa ideal itu seperti apa sih? Apakah dia harus fokus ngorganisasi aja tapi tidak ke arah pergerakan, tapi fokusnya cuma ke pembuatan event gitu ya contohnya? 4 tahun itu bisa dipandang lama, bisa dipandang pendek, ya. Pendek kalau Anda hanya hura-hura, hanya having fun, senang-senang, itu pendek. Tapi akan cukup memberikan kontribusi atau cukup lama kalau Anda memanfaatkan 4 tahun itu untuk berorganisasi, beraktivitas, ya bersosialisasi gitu ya. Nah itu jadinya banyak manfaatnya. Nah ya tergantung kita begitu. Nah menurut saya manfaatkan itu seoptimal mungkin waktu 4 tahun itu begitu. Ya lebih dikit, ya pasti ada yang lebih ada yang kurang. Saya juga dulu termasuk yang lebih dikit ya, tapi saya bertanggung jawab. Jadi ketika lebih dikit maka kemudian saya balas di S2-nya untuk bisa dengan yang lebih bagus kan gitu. Jadi apapun keputusan kita ya kita harus tanggung jawab begitu. Kalau ada yang bolong kita tambal begitu, karena nggak ada yang sempurna begitu. Tetapi dari yang tidak sempurna itu kita ikhtiar untuk menyempurnakannya. Oke, dari insight yang Mas Kozin kasih tentang kemahasiswaan tuh udah profitable banget buat Azra, karena sebagai mahasiswa baru yang kadang kehilangan arah, terus nggak tahu passionnya, dan tiba-tiba kayak pengen pindah jurusan, pengen libur aja deh gitu. Jadi bahan bakar tersendiri ya buat berprestasi. Betul. Dan juga tetap Pindah jurusan itu hati-hati. Jadi sebenarnya kalau sekarang itu teman-teman bisa belajar apapun tanpa harus meninggalkan jurusan, tanpa harus meninggalkan fakultas. Gitu. Jangan merasa saya udah terjebak di sini nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi apalagi sekarang era digital, ini bisa belajar apa saja. Jadi kalau udah di fakultas itu ya tekuni. Tekuni serius begitu ya, sampai kalau perlu sampai berprestasi di situ, sehingga orang mengenal Anda yang memang punya kapasitas di situ, tanpa harus mengurangi belajar dari sisi yang lain. Saya dulu saking ambisinya sampai kuliah di 3 tempat begitu ya. Akhirnya ya hanya keteteran begitu ya. Karena yang dikejar itu rupanya saya waktu itu ngejarnya kan berarti formalitas ya, ijazahnya kan begitu. Ternyata kan ijazah itu ya hanya mengantarkan kita ke ruang wawancara. Sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, yang penting meyakinkan. Habis itu ya ketika diwawancara ya kapasitas kita yang menentukan.
meng-highlight ke pengalaman Bapak di dunia pemerintahan. Karena Azra juga kebetulan banget ketemu Mas Kozin ini. Yeah. Profesinya sangat cocok dengan ambisi Azra gitu ya, meskipun sekarang Azra akuntansi ya jurusannya, cuman dalam hati Azra pengen banget nih ngebantu Pak Gubernur ataupun pemimpin daerah lainnya. Kira-kira gimana sih prosesnya tuh, bener nggak sih kayak di TV-TV belusukan, terus aktif jadi kota berprestasi atau membuat kebijakan yang lebih optimal buat masyarakatnya, itu prosesnya seperti apa? Karena kalau ngebayanginnya semester 2 kan masih lama banget ya menuju ke sana, apalagi dari FEB lintas jurusan. Yeah. Sama kayak bapaknya mungkin agak lintas jurusan, tapi kira-kira apa sih Pak insight yang Bapak dapatkan selama menjabat jadi staf sus Kemendikbud sampai staf sus Gubernur DKI? Karakter apa sih yang mendorong Bapak sehingga Bapak dipercaya untuk mengemban amanah tersebut? Iya. Ini kan gini ya, pada wilayah-wilayah yang posisi publik itu sebenarnya kan proses politik ya yang menentukan. Nah, politik ini penting. Orang seringkali a priori terhadap politik, merasa wah politik itu isinya koruptor. Karena sekarang ini ya orang jadi politisi tak lama kemudian ditangkap KPK, kan begitu ya. Tapi justru karena image sekarang ini jelek terhadap politik, maka harus diubah. Yang ubah siapa? Yang ubah adalah orang-orang baik yang punya idealisme untuk masuk politik. Kenapa image politik itu buruk? Karena yang mengisi orang-orang yang kebetulan ya, punya integritasnya rendah, sehingga dikit-dikit tangkap KPK. Ya, dia masuk politik untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Tapi coba dulu ketika era pasca kemerdekaan, coba sebut nama politisi kita. Coba sebut. Aduh, saya juga minim sejarah. Politik. Siapa ya Pak? Mungkin Amin Rais. Yang dulu zaman pergerakan, zaman kemerdekaan. Astagfirullahaladzim, nggak tahu Pak. Aduh, malu banget. Pendiri negara ini. Soekarno, terus Muhammad Hatta, siapa lagi ya? Agus Salim, ya. Astagfirullahaladzim. Itu semuanya apa? Politisi. Tapi kenapa kita kagum kepada mereka? Karena mereka politisi yang punya integritas. Itu beda dengan persepsi kita terhadap politik sekarang kan gitu. Kalau ditanya Agus Salim itu politisi, ya kan? Soekarno politisi, Hatta politisi kan. Nah, jadi sekarang justru anak-anak muda harus masuk. Kalau Anda punya idealisme, masuk ke sana. Jangan takut. Masuknya jangan sendirian, oleh karena harus rame-rame. Nah, saya ingin sekali mendorong anak-anak muda untuk masuk ke sana. Dan saya berikhtiar di situ. Ya, tentu tidak ada makna sempurna, tapi dengan ikhtiar setidaknya kita mengusahakan. Nah, karena apa? Ketika kita bisa punya otoritas, politik kan punya otoritas, maka kita bisa memberikan impact, dampak yang luas. Sama-sama tanda tangan orang yang punya otoritas dengan tanda tangan PDIP itu kan nilainya lain. Ya, tanda tangan orang yang punya posisi politik itu bisa mempengaruhi nasib orang. Tanda tangan kepala daerah mempengaruhi orang seluruh daerah itu. Beda dengan tanda tangan kepala toko kan begitu. Iya kan? Hanya level toko itu. Nah, jadi penting. Oleh karena itu niatnya dulu. Niatnya harus yang benar. Nah, baru kemudian kita ikhtiar. Ikhtiar nanti di jalan pasti akan bertemu dengan berbagai lika-liku, ya, lika-liku. Nah, ilustrasinya begini. Kalau kita lagi belajar silat, kalau lagi belajar level-level jurus, itu kan ideal semua ya. Jurus 1 begini, jurus 2, 3 sampai 10 kan. Tapi ketika nanti Anda disuruh sabung itu tarung gitu. Emang pakai pakem, oh ini 1, ini 2, tidak, enggak kan? Ya pasti kan ya karena ada serangan, macam berbagai cara dilakukan. Bahkan Anda mungkin akan lecet-lecet, ya mungkin akan terluka dan sebagainya begitu. Jadi itu konsekuensi dari sebuah pertarungan. Nah, di
politik begitu. Jadi nggak usah takut. Ya. Justru itu akan mendewasakan. Ya, akan mendewasakan kita dengan berbagai mungkin ya kena duri, lecet dan sebagainya itu. Karena disitulah kemudian kita bertemu dengan realitas. Tapi kita harus tetap maju ke depan supaya apa? Supaya kita bisa memberikan impact yang lebih banyak kalau punya otoritas. Jadi impact yang positif tentunya kan begitu. Nah, disitulah manfaat hidup kita. Jadi sama-sama manfaat kalau sama-sama orang baik, tapi akan lebih baik lagi kalau kebaikannya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kan sayang orang baik, baiknya diri sendiri. Nah, kita inginnya orang baik, kebaikannya bisa menular ke banyak orang, bisa menginspirasi banyak orang, bisa melindungi banyak orang. Nah, itulah politik. Lalu sesungguhnya nanti ketika sudah bertugas, kerangka berpikirnya adalah kerangka berpikir delivery, karya, kerja, begitu ya. Jadi ketika running politik kan ada janji-janji. Nah, ketika dia menjabat berada di posisi, maka dia harus menjalankan itu, memastikan janji-janji ketika dulu berpolitik itu dilaksanakan. Nah, di pemerintah itu kan punya birokrasi, punya sumber daya yang luar biasa untuk didaya gunakan demi kemanfaatan orang banyak. Jangan ketika sudah masuk terlena ya dengan fasilitas-fasilitas yang ada, gitu ya. Orang seringkali kan memandang jabatan itu sebagai sebuah posisi yang penuh dengan gizi dan fasilitas. Nah, salah. Justru kita harus melihatnya itu sebagai sebuah alat untuk kita makin bertanggung jawab, berbuat banyak. Fasilitas itu diberikan dalam kerangka mendukung kinerja kita. Kalau kita memang nggak memerlukan, ya nggak usah diambil. Begitu. Nggak usah terlalu silau dengan fasilitas. Dan dalam prosesnya kita juga harus terus ya menjaga interaksi lama, interaksi dengan kan begini, ibarat orang itu naik ke atas, tapi jangan lupa untuk tetap menjaga interaksi dengan yang di bawah ini. Supaya apa? Supaya idealismenya tetap terpelihara. Oke, jadi kuncinya adalah idealisme dan juga menjaga karakter positif seperti integritas tadi. Kalau dari sudut pandang mahasiswa nih Pak, kita kan sering dipapar oleh mungkin legislasi sejak sejak masa mahasiswa gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak sistem good governance yang ideal dalam pemerintahan, dan sebagai mahasiswa bagaimana cara kami menyicil pemahaman mengenai good governance tadi, mungkin dimulai dari student governance ya, serta realisasinya sebagai mahasiswa. Jadi good governance itu ada ukurannya ya, akuntabilitas, transparansi. Ini kalau dalam demokrasi nih, effectiveness, fairness itu fair itu ketika membuat aturan itu ya fair, tidak berat sebelah, tidak berpihak kepada salah satu, gitu ya. Itu beberapa ukurannya, lebih kurang ada 5 atau 6 tergantung. Nah, jadi ukurannya itu, asal sebuah tata kelola itu dianggap good governance. Nah, latihannya di mana? Kalau mahasiswa ya latihannya di student government. Di tiap kampus beda-beda namanya. Ada namanya BEM, ada namanya apa lagi ya? Senat, Majelis Wali Amanat. Itu kalau di intra kampus ya. Tapi sesungguhnya di ekstra kampus itu juga student government. Ya, di HMI itu kan mulai dari komisariat ada ketua, ada pemilihannya ya. Ketua, sekretaris, bendahara, bidang-bidang, cabang juga begitu naik lagi kan gitu ya. Bahkan struktur HMI itu seperti struktur negara tuh. Oh iya. Iya kan? Kalau negara kan ada desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah, ini juga begitu, komisariat,
Korkom, cabang, Batko itu kan kayak level regional gitu kan, sampai PW, pengurus besar. Nah, saya beruntung karena pernah mengalami proses step by step ini sampai ke posisi tertinggi di Ketua Umum PPHI. Jadi secara tidak langsung proses itu membuat saya punya pengalaman memerintah, ya, menjadi pemerintah, mengelola sebuah tata kelola pemerintahan di level mahasiswa. Sehingga ketika kita masuk ke pemerintahan negara, ya pengalaman itu tinggal kita refleksikan. Karena sebenarnya negara itu ya organisasi juga, sama seperti student government, seperti HMI, seperti ekstra kampus yang lain gitu ya. Cuma ini skalanya lebih besar gitu ya, jumlahnya lebih banyak. Oke. Mungkin Azri dapat PR ya, kalau misalnya pengen menyicil tentang materi perpolitikan tuh boleh banget ikutan yang namanya organisasi pergerakan kampus ya Pak, intra atau ekstra. Nah, mungkin untuk menutup diskusi kali ini, karena kita melihat Indonesia tuh setiap hari sedang berduka, pasti caption dari akun-akun politik di Instagram tuh Indonesia sedang berduka. Yang tadi baru viral itu contohnya legalisasi investasi miras ya Pak, seperti itu. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih pandangan Bapak ke arah Indonesia di masa depan, apalagi kondisi lagi krisis pandemi seperti saat ini? Apa sih harapannya dari Bapak? Ya. Jadi kita Indonesia masa depan itu kita membayangkan ya sebuah kondisi Indonesia yang kalau dalam kondisi itu adil dan makmur. Adil dan makmur itu dua-duanya harus ada, karena keadilan itu kan perasaan ya. Jadi orang merasa adil karena merasa diperlakukan secara setara. Siapa yang berlakukan pemimpin dan gitu. Jadi kita memang butuh leadership kepemimpinan yang bisa memperjuangkan keadilan sosial itu. Nah, makanya harapannya di generasi teman-teman ini sejak dini menempa sedini mungkin ya leadershipnya, supaya nanti ketika pada waktunya, ini kayaknya suaranya masuk nih. Gak apa-apa Pak. Tadi sih jelas sih ada suara hujan sama suara telepon tuh masih kedengeran sih. Oke. Nah, ketika nanti menjadi pemimpin, ya kita punya pemimpin yang baik, yang berintegritas, yang benar-benar memikirkan keadilan di negeri ini, begitu. Tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan itu proses itu tidak serta merta muncul dadakan, harus dilatih, harus dikader. Jadi teman-teman ini mengalami dua proses tuh, pendidikan, perkaderan. Pendidikan itu ketika kuliah, ya kampus mempelajari ilmu, dan perkaderan itu ya tadi proses menempa, melatih kejujuran, melatih integritas, melatih leadership. Nah, itu kan perkaderan. Jadi harus jalan dua-duanya. Pendidikan itu teman-teman di kuliah, perkaderan ya di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Sekian dari diskusi kali ini. Tadi kita udah membahas pengalaman Mas Kozin dari kisah akademiknya, non akademik, sampai merintis karir sampai saat ini. Nah, mungkin ada closing statement dari Mas Kozin. Buat teman-teman mahasiswa ya, jalan teman-teman masih panjang, jadi rencanakanlah perjalanan teman-teman itu untuk jangka panjang, sehingga bekal-bekal yang disusun, yang dikumpulkan adalah bekal-bekal jangka panjang. Dan jangka panjang ini artinya ya butuh stamina. Stamina itu bukan hanya soal stamina fisik, tapi juga stamina psikologis ya. Di era umur teman-teman ini banyak sekali hal-hal yang sifatnya labil, tidak konsisten, banyak godaan, ya kan, baper gitu kan, banyak sekali. Nah, justru itu tantangan. Nah, itu bagian dari tantangan.
hadapi. Apa yang menjadi cita-cita teman-teman, perjuangkan dari sekarang. Karena teman-teman akan merasakan kebahagiaan, kenikmatan yang orang lain tidak rasakan ketika teman-teman memperjuangkannya dari sekarang. Terima kasih. Sekian Mas Fauzin atas simpulannya tadi yang langsung membuat Azra lebih termotivasi lagi untuk melanjutkan studi di akuntansi, karena banyak banget keluhan teman-teman yang mungkin melewati masa-masa online seperti saat ini. Misalnya dosennya kok seperti ini, terus ada banyak banget materi yang nggak masuk otak, terus gimana kita di masa depan tuh banyak banget kekhawatiran, terus belum lagi kasus kesepian yang stres dan lain-lain. Nah, semoga tadi motivasinya akan memanaskan mesin teman-teman lagi untuk tetap menjadi mahasiswa ideal sesuai dengan versi kalian masing-masing. Nah, sekian dari diskusi kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih untuk Mas Fauzin atas kesediaannya mengisi wawancara singkat ini yang sangat-sangat insightful dan insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Selamat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.